akan menggurui bisa. Tetapi ini hanya saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui. Ya, matur nuwun. Saya izin share ya. Saya akan menyampaikan materi pada pagi hari ini adalah bagaimana prinsip sukses secara kuantum. Yang mungkin selama ini kita sudah melakukan, tetapi kita tidak menyadari. Saya perlihatkan dulu bagaimana filosofi dari kehidupan kupu-kupu. Kalau kita melihat ini senang ya Bapak Ibu, melihat kupu-kupunya cantik, kemudian bisa banyak yang ada di taman kita gitu ya. Ini juga semuanya sama, mempunyai tugas yang sama. Nah, siapa yang menugaskan itu yang perlu kita ketahui. Nah, semuanya cantik. Gitu. Ya. Jadi sangat menarik dan sangat menyenangkan, apalagi kalau kita memang mempunyai hobi ini, maka kehidupan. Nah, perlu kita lihat kupu-kupu ini meskipun usianya cukup singkat, hanya sekitar 14 sampai 24 hari. Namun mampu memberikan pengaruh positif pada lingkungannya. Dia bisa menyebarkan keindahan, kita semua senang melihat sayapnya begitu. Tetapi juga mempunyai tugas yang sangat penting karena dia bisa membantu penyerbukan bunga demi kelangsungan hidup tanaman. Nah, ini yang sangat menarik dari kupu-kupu. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana bisa kita lihat cantik, kemudian dia bermanfaat, kemudian bisa membantu kelangsungan hidup bunga-bunga yang kita sayangi gitu. Kalau kita lihat kupu-kupu itu siklusnya itu dari telur, kemudian menjadi ulat. Nah, waktu menjadi ulat ini pun banyak ancamannya, bahkan dia dibunuh, ya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan tugasnya melakukan penyerbukan bunga. Nah, kemudian dia akan menjadi kepompong dari kupu-kupu. Nah, waktu menjadi kepompong kita lihat perjuangannya sangat berat. Jadi dia bagaimana dia mengeluarkan diri dari kepompong itu yang mengikat kuat. Dia harus buka atau harus bagaimana sampai mungkin beberapa hari atau beberapa ini ya, saya tidak tahu pasti, tetapi ini merupakan suatu perjuangan. Nah, bagaimana dengan kita manusia? Ya, kita bisa meniru filosofi dari kehidupan kupu-kupu ini. Bagaimana kita bisa terlihat cantik? Maksudnya cantik itu bukan rupa atau apanya ya, tetapi bagaimana kita bisa disenangi oleh orang banyak, kita bisa membantu, kita punya tugas dan sebagainya. Nah, kalau kupu-kupu ini hanya memiliki satu program, yaitu bisa melakukan penyerbukan bunga, maka manusia itu banyak. Ya. Kita punya DNA banyak, yang masing-masing juga punya tugas. Tapi banyak di antara kita yang tidak menyadari itu. Nah, demikianlah Bapak Ibu, seharusnya kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Kita bisa meniru filosofi kupu-kupu ini. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk sesama, untuk kelangsungan hidup dan mana. Tentu syaratnya, ada syaratnya. Yaitu kita harus sehat. Karena kalau kita sehat, maka baru kita bisa membantu sesama. Kita sehat, bisa berjuang untuk meningkatkan kehidupan dari keluarga kita. Ini adalah filosofi kupu-kupu yang perlu kita pelajari. Nah, sekarang sudah saya katakan bahwa manusia ditakdirkan untuk sukses atau untuk bahagia. Ya. No. Kok tahu dari mana itu? Itu kan takdir, itu urusan Tuhan. Ya, minggu lalu sudah saya beberapa pada pertemuan yang
sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa yang kita lahir di dunia ini bukan kemauan jangan keluar dulu. Ya. Bukan kemauan orang tua kita. Ya. Dengan tidak sengaja mungkin menurut orang tua kita lahir. Dan itu kadang-kadang tidak dikehendaki oleh orang tua kita. Sehingga ada pembunuhan terhadap bayi lahir. Ya, ada aborsi, ada yang bayi dibuang di sampah gitu. Tetapi meskipun demikian, kalau Tuhan menghendaki kita lahir di dunia, maka meskipun dibuang di tempat sampah, kita masih tetap akan eksis. Jadi pertanyaan kita tadi, mengapa kita ada di dunia? Karena Tuhan, Sang Pencipta, yang menghendaki. Jadi bukan orang tua kita yang menghendaki, belum tentu orang tua kita menghendaki, ya. Tetapi Tuhan menghendaki kita. Kemudian apa peran kita? Apa peran kita di dunia ini? Ya, Tuhan menakdirkan pasti semua pasti harus sukses dan bahagia. Tidak mungkin Tuhan menciptakan, melahirkan kita di dunia itu dengan tujuan yang berbeda-beda. Ya, tidak mungkin Tuhan menentukan kamu nanti jadi tukang becak, kamu nanti jadi menteri, kamu jadi insinyur. Nggak mungkin seperti itu. Tetapi Tuhan menghendaki semua kita adalah dalam sukses dan bahagia. Gitu ya. Nah, tugas kita apa? Peran kita apa? Adalah mengumpulkan pengetahuan. Mohon maaf karena saya Muslim, yang saya tahu ini. Ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu. Artinya bukan membaca itu kemudian hanya membaca buku, ya, membaca pengetahuan, bukan itu. Tetapi bacalah di sekitar kita. Pengetahuan itu apa? Kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengetahuan. Ya, pengetahuan apa? Termasuk misalkan membuat soto. Itu adalah pengetahuan. Saya ingin membuat sotonya Cak Har di Jawa Timur itu. Ya, itu pengetahuan. Saya ingin membuat soto Kediri. Beda-beda soto itu. Ya. Dari pengetahuan-pengetahuan yang kita kumpulkan, maka kita akan mempunyai tugas lagi bagaimana kalau pengetahuan itu menjadi ilmu pengetahuan. Kalau sudah ada labelnya ilmu pengetahuan, berarti sudah ada label benar. Ada kebenaran di situ. Nah, seperti bacalah di lingkungan, di sekitarmu. Misalkan termasuk BEP. Kita lihat di sekitar kita, oh kok ada BEP ya. BEP itu apa ya? Kita tahu. Kemudian kita ingin tahu, ya. Oh, ternyata BEP seperti ini. Nah, kemudian kalau ada yang bisa mengembangkan, seperti kemarin kita sudah melakukan penelitian sedikit, kecil, awal. Ternyata BEP itu memang benar. Kalau kita lihat dari olah nafas, kemudian kita lihat melalui foto aura. Bagaimana saat kita ambil nafas, tahan nafas, dan buang nafas. Itu kelihatan sekali di aura. Nah, kalau itu akan kita teruskan, maka itu akan menjadi suatu ilmu pengetahuan. Yang artinya kalau sudah ilmu, berarti kebenarannya sudah pasti. Itulah tugas kita. Mengumpulkan pengetahuan. Ini yang BEP. Kemudian juga pengetahuan bagaimana membuat misalkan gudeg. Itu juga pengetahuan. Tapi bagaimana gudeg yang benar, ya, yang artinya yang bisa dikembangkan dan seterusnya, itu baru nanti menjadi ilmu. Nah, sementara kalau nasib itu belum tentu baik. Takdir itu sudah pasti Allah menjanjikan sukses. Tetapi nasib belum tentu baik karena nasib itu adalah urusan manusia. Nanti akan saya jelaskan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus menjalankan hidup ini dengan benar. Kalau kita bisa menjalankan hidup dengan benar, maka nasib
itu akan segaris dengan takdir. Jadi kalau kita sudah ditakdirkan untuk sukses, untuk sehat, pasti itu, untuk bahagia, itu takdir kita. Nah, bagaimana kita mencapai itu? Maka nasib itu harus segaris dengan takdir. Sementara nasib itu tergantung dari kita. Nah, saya sampaikan gambaran bagaimana takdir dari Allah. Nah, kita lihat ini sperma, kemudian ini adalah sel telur. Semua kita tahu. Ya. Semua pria normal saat ejakulasi akan menyemprotkan 200 sampai 400 juta sperma ke dalam leher rahim. Ya. Kemudian kalau yang masuk X ketemu X, jadilah kita perempuan. Kalau X dan Y ketemu laki-laki. Nah, perjuangan dari sperma untuk menuju ke leher rahim, menemui sel telur, itu harus menempuh jarak kurang lebih 14 km. Jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya sperma, betapa dahsyatnya dia. 300 sampai 400 juta ini harus berlomba. Dan yang masuk itu hanya satu. Jadi bisa kita bayangkan betapa kuatnya berjalan 400 km, betapa dahsyatnya kekuatannya, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Siapa yang memprogram sperma itu bisa menuju? Ya. Karena di dalam sperma ini ada program sukses. Dan ini adalah dari Tuhan yang sudah menciptakan kita. Artinya Tuhan menghendaki memang kita lahir. Maka satu sperma dengan satu sel telur jadilah kita. Jadi kita ini adalah pemenang. Kita ini, hidup ini, lahir ini, hanya satu dari satu sperma dari sekitar 400 juta. Berarti hebat, kita itu pemenang. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, kita adalah pemenang. Ya, jadi ini menunjukkan ya bahwa Tuhan telah menakdirkan kita untuk sukses, untuk bahagia. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Tuhan sudah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita semua. Terus apa tugas kita sekarang? Ya, nasib itu kita yang harus menentukan. Nah, bagaimana agar nasib itu segaris dengan takdir? Kemarin sudah kita bicarakan bahwa nasib ini yang nampak. Nasib kita sebagai tukang becak, nasib kita sebagai menteri, itu semua karena dibangun berdasarkan karakter kita. Karakter didasarkan pada kebiasaan kita. Kebiasaan didasarkan oleh tindakan yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian ini ada pikiran dan perasaan. Nah, kalau kita lihat perasaan dan pikiran ini adalah daerah kuantum. Tindakan, kebiasaan, karakter, dan nasib ini adalah daerah panca indera. Nah, kalau ini kita hubungkan, ini kita kira-kira adalah dari mata pelajaran psikologi, mungkin Bapak Ibu yang belajar psikologi mungkin akan mendapatkan itu. Nah, kalau dari fisika, kuantum, Einstein, maka seperti ini. Sama, sejalan. Yang utama, kalau di sini adalah perasaan dan pikiran. Di sini adalah perasaan atau pikiran manusia. Ini adalah abstrak. Tidak bisa diukur oleh alat apapun. Di dunia ini semua hanya terjadi karena abstrak, karena pikiran. Tidak akan ada kejahatan kalau tidak dimulai dari pikiran kita. Ya. Jadi A menuju B inilah yang sangat penting. Merupakan titik di mana terjadi transformasi dari pikiran yang abstrak menjadi zat. Bagaimana pikiran yang ingin mencuri, kemudian dia dari pikiran yang abstrak bisa menyentuh zat
peptida saraf sehingga tangan bisa mengambil dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah sebab akibat. Ya, disinilah Bapak Ibu sekali lagi ini teori Einstein yang sangat-sangat hebat, baik dari segi dari segi kehidupan maupun dari segi teknologi. Pemikiran-pemikiran hebat dari Einstein. Dan di sini kelihatan kalau ada daerah zona tanda tanya. Disinilah Bapak Ibu yang harus kita aktifkan. Melalui apa? Melalui pikiran. Karena pikiran ini yang akan menghidupkan 15 miliar peptida saraf. Ini yang kira-kira ada 90% lebih yang masih dorman, yang menunggu perintah kita. Kita mau apa? Kita mau sehat, mau sakit, mau sukses, mau gagal, mau mencuri, mau jadi menteri. Di sini zonanya. Karena di daerah ini dapat mengubah setiap realitas fisik di dalam tubuh. Di sini tidak ada kata yang mustahil. Semua mukjizat ada di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat kaitannya dengan yang tadi, kalau ini adalah daerah panca indera, yang bisa kita lihat itu adalah dari sini. Merupakan daerah sebab akibat yang kemarin saya jelaskan, di sini adalah daerah Newtonian. Sementara yang pikiran dan perasaan ini adalah kuantum, dan yang lebih hebat bagaimana kita memasukkan pikiran kita ke daerah bawah sadar. Karena kehidupan kita itu 88% itu adalah dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Jadi sampai kondisi kita yang sampai dengan sekarang ini, itu adalah sumbangan dari pikiran bawah sadar kita. Kalau pikiran sadar kita, artinya kita sekolah sampai sukses, itu hanya 12% menyumbangkan keberhasilan kehidupan kita. Nah, kita lihat sekarang BEP. BEP ini kalau saya pribadi, saya melihat sangat sempurna. Mengapa? Karena tidak ada olahraga lain yang bisa menyertakan selengkap ini. Ya, jadi kalau saya olahraga, saya dulu berenang. Ya, berenang itu hanya gerak, tidak ada olah nafasnya. Sehingga saya pagi berenang jam 6 gitu berenang, pulang saya BEP. Untuk apa? Untuk mencari olah nafasnya. Ya, padahal di sini sudah dilengkapi olah nafas dan olah gerak BEP ini. Ini sangat cocok untuk orang-orang seperti kita yang sudah lansia katakanlah. Nah, ini masih disertai oleh pikiran. Bagaimana Bapak guru besar itu Bapak Hari Angga itu telah mencantumkan bahwa pikiran ini adalah yang paling besar menurut kita. Ya, jadi ini yang harus kita kerjakan. Ya, kalau olah nafas, olah gerak itu memang sudah yang kelihatan, yang nampak. Ya, tetapi ini yang jauh lebih besar yang harus kita bangun. Coba perhatikan, olahraga mana yang menyertakan pikiran? Lari? Tidak. Dan BEP ini sangat aman karena kita bisa mengerjakan di rumah, tidak keluar rumah. Kalau keluar rumah itu risikonya bisa dijambret, bisa diserempet sepeda motor. Ya, ini cukup di rumah. Apalagi kalau kita BEP-nya dengan di bawah matahari cukup ya, bukan harus berpanas-panas ria, tetapi cukup. Maka kita akan lebih bagus lagi. Jadi tidak ada jalan pintas, semua harus melalui proses yang benar. Nah, meskipun kita sudah tahu BEP bagus, tetapi harus melalui proses yang benar. Bagaimana menata pikiran ini yang paling susah? Ya, olah nafas kita bisa dengan ini, tapi bagaimana olah nafas yang benar? Ya, bagaimana olah gerak yang benar? Ini harus menjadi satu kesatuan yang baik sehingga kita bisa sukses. Kita lanjut. Nah, kita lanjutkan. Nah, sebetulnya prinsip sukses itu sederhana.
yaitu human factor dikalikan God factor itu sama dengan sukses. Jadi 0 di sini ada huruf 0 dan 1. Human factor 0 artinya kita tidak melakukan upaya untuk sukses. Kita tidak melakukan BEP, hanya wacana saja. Saya pengen BEP. Banyak orang yang begitu, pengen BEP tapi tidak melakukan. Ya, ini 0. Human factor 1 itu artinya kita melakukan upaya untuk sukses. Kita melakukan BEP dengan baik. God factor itu artinya 0, itu artinya Tuhan tidak meridhoi apa yang kita lakukan. God factor 1 artinya Tuhan meridhoi apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita lihat yang pertama, kita tidak melakukan, Tuhan juga tidak meridhoi karena memang tidak melakukan. Jadi ya, kita tidak sukses. Kita sudah melakukan, tetapi Tuhan tidak meridhoi. Ya, apa yang kita lakukan kalau begitu? Ya, kita harus introspeksi. Apakah yang kita lakukan itu sudah benar? Sehingga kita masih tetap merasa nggak enak ya badan, kok tetap merasa sakit semua ya. Nah, kalau kita sudah melakukan dengan benar, kemudian Allah tidak meridhoi kita, maka berarti ya tidak sukses. Ini yang mengapa tidak meridhoi ya kita harus introspeksi tadi ya. Yang benar adalah Tuhan meridhoi dan kita melakukan, maka kita akan sukses. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau Tuhan meridhoi? Apa yang kita lakukan? Ya kita harus yakin kalau Tuhan pasti meridhoi, karena Tuhan tadi yang menginginkan kita hadir. Tuhan yang menginginkan kita untuk ada di dunia ini. Maka kita yakin bahwa Tuhan meridhoi apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita tidak yakin, ya bagaimana kita belum melakukan, sudah tidak yakin, ya jelas tidak akan sukses. Itu yang prinsip dari sukses. Nah, ternyata Bapak Ibu, human factor itu ada 2, yaitu be dan do. Be itu apa? Be itu terdiri dari 5 komponen, yaitu impian. Impian ini adalah suatu target. Jadi dalam BEP itu kita menginginkan apa? Impian apa yang kita inginkan? Nah, ini impian ini sudah langsung masuk di dalam bawah sadar kita. Yang 88% itu akan mengantarkan kita untuk sukses. Nah, ini yang kalau yang terkait dengan BEP. Kalau yang tidak terkait dengan BEP, di dalam hidup kita itu harus punya impian. Kenapa? Karena yang tadi katakan nasib itu manusia yang menentukan. Maka kita, begitu kita sudah dilahirkan, maka kita harus punya impian. Mau apa kita? Kalau impian itu digambarkan sebagai suatu perjalanan, maka kita mau kemana? Mau naik apa? Dengan siapa kita nanti ke sana? Apa yang akan kita lakukan di sana? Jadi harus jelas. Kita harus punya impian. Ya, kita mau jadi apa? Saya mau jadi orang kaya. Itu impian kita. Ya. Itu target kita misalnya. Nah, itu sudah langsung masuk di bawah sadar. Nah, tetapi ingat bahwa kunci di balik impian itu adalah emosi. Jadi saya kepingin jadi presiden. Saya kepingin jadi orang kaya. Saya kepingin jadi pimpinan. Tergantung emosinya. Emosinya apa? Emosi positif, ada emosi negatif. Apa emosi positif itu? Emosi positif itu misalnya, saya pengen jadi orang kaya. Kenapa kepingin orang kaya? Iya, orang kaya itu berarti banyak uang. Terus untuk apa uang itu? Akan saya buat bangun masjid misalnya. Akan saya sedekahkan. Saya akan mengangkat anak yatim piatu. Itu adalah emosi positif yang sangat bagus.
yang insya Allah akan menjadikan kita lebih sukses. Emosi negatif, saya pengen kaya. Mengapa? Karena latar belakangnya ini ya. Kenapa saya mempunyai impian kaya? Karena memang latar belakangnya saya dulu dilecehkan. Karena saya bukan orang kaya, karena saya anaknya tukang sampah, maka saya dilecehkan oleh teman saya. Sehingga saya kepingin sukses menjadi orang kaya. Tetapi setelah sukses, karena dia emosinya, ya, apa? Karena emosinya adalah emosi negatif, Enean ya. Maka dia tidak akan bahagia. Pun. Dia tidak akan bahagia, tidak akan merasa kurang terus. Mengapa? Karena emosi negatif. Saya kepingin sehat. Mengapa? Karena kalau saya sehat, maka saya seperti kupu-kupu tadi, saya bisa membantu sesama. Ya. Saya bisa bekerja, bisa mendapatkan uang, kemudian saya bisa membantu bersama. Itu adalah positif. Tetapi kalau saya ingin sehat, mengapa? Supaya bisa nambah istri lagi, supaya bisa, insya Allah itu dalam tanda petik, ya, belum tentu bahagia. Nah, tetapi ini kan pikiran. Pikiran itu harus disertai dengan yakin, syukur, pasrah, dan doa. Yakin ini yang biasanya membuat kita gagal. Ini yang ada mental block. Karena kita tidak percaya, karena kita merasa saya begini kok, masa bisa saya, keturunan saya ini sudah diabetes, masa saya, karena saya sudah baca-baca banyak, kalau gen itu akan membawa. Ini kita yakini terus. Nah, akhirnya ya kita sakit sungguhan gitu. Nah, ini adalah perasaan kita. Nah, jadi pikiran dan perasaan sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa ini harus satu, yaitu menjadi pikiran positif yang akan mengantarkan kita untuk menjadi sukses. Nah, do itu adalah mengandung 3 komponen, yaitu aktivitas, jadi kita harus melakukan. Tidak hanya mimpi saja, tetapi kita melakukan. Ya. Kemudian harus terampil, artinya melakukan yang benar. Terampil itu berarti benar. Kemudian berusaha untuk mendapatkan pengetahuan. Ya, termasuk seperti saya melakukan BEP, saya pingin sebetulnya apa yang mendasari? Apakah memang BEP itu benar? Dia menjanjikan kita bisa sehat, kita bisa bahagia. Ya, maka kita sebagai manusia yang tugasnya harus mengumpulkan pengetahuan, maka kita cari pengetahuan itu. Nah, kalau B dan do itu kita lakukan dengan benar, maka insya Allah God factor itu akan satu. Yang artinya Tuhan akan meridhoi dan kita akan bisa berhasil sesuai dengan apa yang kita impikan. Nah, jadi sukses atau bahagia itu mudah. Apa? Nasib manusia itu ditentukan oleh isi pikirannya. Nasib itu ditentukan oleh manusia. Nasib itu adalah urusan manusia. Ya, bagaimana dia bisa membangun supaya bisa merubah pikirannya, selalu mengupdate pikirannya. Pikiran itu ada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, ini yang harus diupdate. Oleh karena itu kita harus punya peta kehidupan, peta jalan hidup, atau yang biasanya disebut dengan peta sukses. Apa isinya peta sukses? Yaitu daftar impian. Jadi kita harus membangun impian, terutama bagi yang masih muda-muda ya, yang harus membangun impian. Impian itu harus tertulis. Kalau bisa ya, saya mau punya rumah. Ya, apa yang Anda inginkan, yang Anda alami, yang Anda lakukan, dan Anda miliki di masa depan. Misalnya, saya ingin punya rumah, saya punya mobil, saya
ingin punya karir yang bagus. Saya punya istri, punya suami yang bertanggung jawab dan seterusnya. Ini harus ditulis dengan detail. Atau kalau tidak, nggak usah ditulis, tapi selalu nah, kadang-kadang kita sering lupa apa impian kita. Atau kadang-kadang terus terpecah. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena banyak orang-orang sukses. Itu ternyata semua mempunyai daftar impian, dan mereka itu daftar impiannya adalah detail. Jadi kalau saya pengen beli TV, kita tanya ke toko, TV mereknya apa? Yang berapa in? Yang modelnya ininya seperti apa? Yang plasma atau yang digital? Terus dikejar terus sama pemilik tokonya. Jadi setiap impian itu kalau bisa harus detail. Gitu. Jadi apa yang kita inginkan. Nah, ini semua kalau itu menjadi impian kita, ini merupakan rudal untuk mencapai target. Dan ini kalau kita pikirkan semua, pagi, siang, malam, maka pikiran ini sudah langsung, impian ini sudah langsung masuk ke pikiran bawah sadar yang 88% tadi. Dan itu sebetulnya merupakan GPS. GPS untuk menuju kita sukses. Sesuai dengan impian. Nah, terus pertanyaannya, kalau sekarang kita ini sudah tua, ya, maka apa impian kita? Ya, impian kita itu kan, kalau kita sudah umur-umur segini, satu impian yang pasti itu adalah kematian. Jadi termasuk kematian kita, itu adalah masuk di dalam peta sukses. Bagaimana kita mati dengan sukses? Kita meninggal dengan sukses. Saya kepingin meninggal dengan husnul khotimah. Saya pengen meninggal bahagia, dalam kondisi bahagia. Saya pengen meninggal yang nyaman, tidak sakit, misalnya seperti itu. Itu termasuk daftar peta impian kita. Apalagi kita umur-umur sekian. Saya kepingin panjang umur yang barokah, yang bermanfaat, sehingga saya bisa bahagia, meninggal dengan sukses. Nah, ini semua termasuk impian Bapak Ibu. Jadi jangan dianggap bahwa kalau kita sudah tua itu kita tidak ini. Nah, ini impian masa lalu itu menentukan masa sekarang. Artinya masa sekarang itu ditentukan oleh impian masa lalu. Nah, masa sekarang harus kita bangun. Harus kita berani kita menentukan. Kita mau apa ke depan. Karena ke depan, masa depan ini adalah sangat potensial. Jangan merasa bahwa masa depan kita, kalau kita tidak menentukan apa-apa, ya berarti masa depan ini sama dengan masa sekarang. Padahal masa sekarang ini ditentukan oleh masa lalu, artinya masa depan kita sama dengan masa sekarang, sama dengan masa lalu. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah merasa nyaman di masa sekarang, yang artinya sudah bahagia, sudah semua sudah terpenuhi, ya monggo, tinggal satu impian kita, yaitu menghadapi kematian. Nah, sebelum menghadap ke sana, kita berharap masih diparingi panjang umur, yang sehat, dan masih bisa bermanfaat. Dan nanti bisa meninggal dengan husnul khotimah. Itu sebetulnya impian kita yang terakhir. Ya? Nah, itu. Sehingga kita seperti kupu-kupu itu. Dia masih bisa melakukan penyerbukan, melakukan tugasnya. Masih bisa sehat, ya, seperti kupu-kupu itu. Nah, selama ini
Tidak ada orang yang sukses itu menggunakan ilmu mengalir. Orang yang mengalir artinya dia tidak mempunyai impian yang jelas. Dia tidak akan sukses, tidak akan menjadi orang hebat. Ya sudah biasa-biasa saja. Bahkan cenderung untuk nurun. Jadi banyak Bapak Ibu yang putranya jenderal, putranya bupati, putranya siapa yang bapak atau orang tuanya sukses. Tetapi putranya itu yang saya punya pengalaman. Keluarganya itu karena saya di lingkungan pendidikan. Pak D-nya, Om-nya itu adalah menduduki kalau enggak sebagai wakil rektor, dekan dan sebagainya. Bahkan ibunya sendiri adalah wakil dekan. Punya putra tunggal. 1. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak ibunya dosen. Pejabat semua. Punya putra 1. Putranya becak. Ini kenyataan Bapak Ibu. Jadi kami dulu kalau di kantor, ya waktu itu di kampus itu, kebetulan saya masih di kampus A, waktu itu saya masih muda. Teman-teman tuh jawil-jawilan. Itu loh didik. Itu loh didik. Apa Bapak Ibu? Latihan becak dia. Dan akhirnya memang jadi tukang becak. Nah, janganlah kita sampai seperti itu. Oleh karena itu, begitu saya melihat kenyataan seperti itu, maka saya punya impian. Janganlah sampai kita nanti anak cucuku seperti itu. Oleh karena itu penting sekali membuat daftar impian. Kalau kita semua mau sukses, tetapi ya itu tadi, impian yang positif. Artinya, sesuai yang benar-benar kita inginkan, dan yang positif itu artinya yang bermanfaat nantinya. Bukan dasarnya misalkan ada orang kaya sukses, tapi ternyata tabungannya dulu cuma 3 juta. Padahal dia bisnisnya merajalela. Kenapa? Dasarnya adalah karena dulu waktu kecil, misalnya, kalau dia minta uang, itu selalu dibentak oleh ibunya. Pengen apa-apa nggak pernah keturutan, akhirnya dia punya impian. Saya nanti harus jadi orang kaya. Kalau saya jadi orang kaya, apapun yang saya beli, saya bisa beli. Dan ibu tidak akan bisa melarang. Nah, itu berarti emosi negatif. Akhirnya apa? Ya dia memang kaya, tetapi dia tidak punya apa-apa. Karena dia semua, apa istilahnya konsumtif. Semua dibeli. Pokoknya dia kepingin beli, kepingin beli. Akhirnya tidak bahagia orang yang seperti itu. Ya, janganlah seperti itu. Jadi bangunlah impian, tetapi impian yang positif. Nah, mengapa orang telah menyusun peta kehidupan, telah menyusun peta sukses, sudah bekerja keras, tetapi gagal? Tapi maaf Ibu, Bapak, jangan kita menyebut gagal, tetapi belum berhasil. Atau kita tidak boleh menyatakan tidak berhasil. Kita selalu menyatakan belum berhasil. Karena gagal itu bisa direset ulang. Nasib tadi kan, kalau nasib merasa gagal, kita mereset ulangnya itu melalui perasaan dan pikiran. Secara kuantum. Insya Allah itu akan berhasil. Ya, jadi alasannya apa? Pertama mungkin tidak serius. Dia sudah menyusun peta, tapi tidak serius. Saya kepingin sehat, kepingin ikut BEP, tapi hanya ditulis saja, tapi tidak melakukan BEP. Kalaupun melakukan BEP tidak serius. Ya. Atau dia hanya rencana saja, plan. Ya. Jadi hanya planning saja, napo. Atau hanya dilingkungi dengan rasa ketakutan. Jadi intinya identik orang yang malas. Atau ada orang ya yang ini takut gagal. Banyak orang yang diinikan takut gagal. Ya. Sehingga nanti ya gagal sungguhan karena dia belum sudah takut gagal. Nah, ada orang yang merasa sudah tahu caranya padahal salah. Ini Bapak Ibu yang sangat berbahaya di bidang apapun. Ini sangat berbahaya. Nah,
Ada yang takut dikritik. Ini nanti akan saya jelaskan lagi bahwa kita kalau bisa hindari kita mengkritik, terutama mengkritik anak maupun cucu. Ya, nanti akan saya jelaskan. Bahayanya apa? Memang kita tahu semua ada 3 tipe manusia. Orang yang tahu apa yang ia tidak tahu. Saya tahu apa yang saya tidak tahu. Saya memang bisa menjelaskan apa-apa yang saya sudah menganalisis tentang BEP, tapi luarnya saja. Secara ilmiah, ini loh kira-kira BEP itu. Tetapi saya tahu kalau saya tidak tahu tentang BEP. Ya, jadi saya tahu apa yang saya tahu. Dan saya tahu apa yang saya tidak tahu. Ya. Ada orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Ya. Tetapi ada orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Ini ya orang yang sangat berbahaya. Dia merasa tahu menguasai BEP. Saya sudah mendapatkan sertifikat, saya sudah ikut TOT, ya. Sehingga merasa sudah tahu semuanya tentang BEP. Kemudian karena sudah tahu semuanya, mau modifikasi dan sebagainya. Ya, ini adalah ya berbahaya. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu, ketahuilah apa yang engkau tahu dan ketahuilah apa yang engkau tidak tahu. Jadi kita sadar. Ya. Di dalam bahasa Jawanya tuh iso rumongso tetapi ojo rumongso iso. Gitu. Jadi kita tahu diri. Gitu. Itu yang paling bagus. Jadi hendaknya kita semua seperti itu. Kita selalu belajar terus. Bagaimana belajar BEP sesuai dengan arahan dari guru besar. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, terpengaruh orang lain. Jadi kita memang punya peta kehidupan, tetapi pengaruh orang lain. Bukan kemauan kita sendiri sebetulnya. Mungkin hanya karena gengsi. Oh, teman saya kok masuk kedokteran. Padahal saya lebih pintar dari dia. Maka saya masuk kedokteran. Nah, orang yang seperti ini akan tidak bahagia atau tidak sukses. Kemudian, orang yang tidak tahu prioritas, mana yang akan kita dari prioritas. Kita kan begitu punya impian, kita tulis misalnya, kita tahu prioritas mana. Kita urut sesuai dengan prioritas. Nah, kalau kita masih baru lulus, kemudian kita memprioritaskan saya kepingin jadi menteri langsung, atau saya bagaimana, ya nggak mungkin. Semua harus ada tahapannya. Nah, kemudian orang yang tidak punya strategi. Ya, bagaimanapun juga orang yang baik itu selalu menghargai seniornya. Karena bagaimanapun rekomendasi dari senior itu adalah sangat bermanfaat. Ya, karena dia merasa pinter, ya, Allah itu kan ilmunya sudah kuno. Saya itu banyak membaca referensi dan sebagainya. Maka saya lebih dari dosen saya misalkan. Boleh, nggak apa-apa, memang lebih. Mahasiswa, murid itu harus lebih baik dari dosennya. Anak itu harus lebih baik dari orang tuanya, kehidupannya terutama. Tapi bukan berarti kemudian kita menyepelekan beliau-beliau itu. Kualat. Ya, jadi itu yang terkait dengan ini. Ya. Kemudian mental block ini yang juga. Jadi kita sudah menyusun ke peta kehidupan, tetapi mental block itu ya tadi itu. Jadi kita tidak yakin, kita ragu-ragu, ya. Kemudian kita tidak percayalah seperti itu dan sebagainya. Itu semua yang menghalangi kesuksesan maupun keberhasilan kita. Ini Bapak Ibu, saya akan memutarkan sedikit. Ini masih ada waktu, ya. Ini. Okay, rice experiment. Actually, maybe this should be called the consciousness experiment.
because that's what this is about. So obviously these are just little glass jars with lids, all washed up. And then here dari is some cooked rice. nasi Not yang much, sama. because the rest of it is in my tummy. Now, this is going in here. 1 spoonful in there. There they go, 2 little glass containers of rice. Love and hate. So I'm going to take the love, we'll stick this one, we'll stick it across the top, there like that, look. Satu Love, dari hate, tulisan every day. For the artinya penuh next kasih month, sayang. I'm going to love this rice, send it some love. Just think love. And with this rice, I'm going to think hate, horrid, hate it, evil rice. That's going to be the only difference between these two identical containers of rice, apart from the word and the intention. Day 3, fennel seed, still fine. The love rice, still completely fine. As is the hate rice. Nothing to report. No changes. Still no change. Day 4. See you tomorrow. Okay, so this is day 5. And I think you can see on the hate rice, blue mold. You can see that. It's started to mold. Day 5. Day 6, and you can see the mold growing there on the hate rice. Look at that. Day 7. Day 8. Day 9. The effects of thought on reality. The difference between these two pieces of rice is that one has got bad negative energy going to it, and one's got love, good energy. The impact of consciousness on reality. Day 10. Day 11. So this is day 13. I dropped this little jam jar of rice, but I think you can see that's gone really bad. It's gone disgustingly bad. Liquid on the bottom. This rice, this honestly still looks good enough to eat. 13 days of love and 13 days of negative energies. If this is what happens to a rice, what happens to you when you have good or bad thoughts? Ya. Itulah emosi positif dan negatif. Jadi Bapak Ibu, hilangkanlah semua perasaan maupun pikiran negatif. Karena itu sama dengan merusak diri kita sendiri. Itu contohnya. Jadi dengan kata-kata positif, kemudian dengan pikiran positif, maka kita bisa sehat. Sementara dengan ada kan orang yang selalu curiga, selalu berpikiran jelek terhadap orang lain. Itu sama dengan merusak dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian yang perlu kita perhatikan, tidak ada kritik yang membangun. Saya maksudkan adalah janganlah kita itu mengkritik anak ataupun istri ataupun siapapun itu ya yang dekat dengan kita dengan mengkritik. Jadi misalnya, kamu nih jelek loh, kalau pakai baju merah gitu tambah ketok ireng. Jangan seperti itu. Kata-kata itu akan mancep di pikirannya. Dan itu akan
bangun sehingga dia menjadi takut dikritik, takut gagal dan sebagainya. Jadi akan melakukan sesuatu kemudian elingo. Ingat, kamu ini siapa? Kamu ini anak siapa? Nah, itu sangat menjatuhkan mental block tadi, mental block tadi. Jadi mohon kita selalu berpikiran positif. Ya nak, ya cucuku, kamu harus meraih impian setinggi-tingginya. Banyak sekarang anaknya tukang becak, tukang yang menjadi dokter, sukses di mana-mana. Ya, itu. Nah, ini Bapak Ibu yang terakhir. Jadi filosofi sepatu. Sepatu itu sejalan sampai tua. Ini banyak saya kira kita singgan. Bentuknya tidak persis sama tetapi serasi. Saat berjalan tidak pernah kompak, tapi tujuannya sama. Ya. Jadi seperti tadi BEP, oh ada yang begini, ada yang masih begini, nggak apa-apa, tujuannya sama. Tidak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi, kiri kanan. Ya, tidak pernah yang kiri mau tukar yang kanan dan sebagainya. Tidak pernah ganti pasangan walaupun sudah usang dan karena dibagi. Ya, jadi begitu sudah usang, oh ini kok saya cari yang baru, ya enggak mungkin kalau persis sama seperti itu. Sederajat, namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Ya. Bila yang satu hilang, yang lain tidak akan memiliki arti. Ini saya betul-betul mengalami, pernah Ibu. Kepingin beli sepatu yang branded, misalkan, tetapi saya juga kepingin ke pasar. Sehingga saya pakai sepatu, setelah pulang kantor, saya mampir ke pasar. Ke pasar mesti pakai sandal, ganti sepatu kan, turun pakai sandal. Sampai rumah, ternyata sepatu saya hilang. Tinggal satu. Padahal baru beli dan itu branded. Artinya tidak punya arti meskipun itu baru, meskipun itu yang bagus. Ya. Nah, tidak pernah saling injak maupun saling tendang. Itu. Ya. Kemudian apabila yang satu sakit karena robek hingga harus dijahit, maka yang lain setia menunggu. Banyak sandal di masjid, banyak sepatu di masjid. Tapi kalau satu hilang, pasti Bapak mencari mana ya yang lain, mana yang lain, karena pasangannya hanya satu. Ya. Walau tidak pernah jalan bergandengan, maka selalu yang satu di depan, yang lain di belakang, namun tidak akan pernah tinggalkan satu sama yang lain. Inilah filosofi sepatu. Ya. Jadi sepasang sepatu bisa menjadi contoh terbaik bagi arti sebuah kebersamaan dan persaudaraan kita. Ini kita sudah menjadi satu komunitas, satu kebersamaan, yaitu BE-Pers. Ya, hendaknya kita selalu sejalan sampai tua. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyampaikan dua filosofi, yaitu filosofi kupu yang kita harus terlihat cantik, bermanfaat, bagaimana kita harus berguna sampai akhir, dan yang kedua bagaimana kita tetap akan bersama-sama sampai akhir tanpa ada perpecahan, tanpa ada apapun. Matur nuwun, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Monggo saya kembalikan kepada Pak Widarto. Matur nuwun kami aturkan pada Bu Profesor Bariningsih yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua yang kaitannya adalah dengan sukses secara kuantum. Untuk itu acara selanjutnya adalah tanya jawab. Monggo langsung saja sesuai penanya, kemudian nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Bariningsih secara lisan untuk lebih mudahnya. Kita masih punya waktu sekitar 25 menit, silakan. Monggo Ibu Bapak yang ingin bertanya. Baik, saya tanya Pak. Monggo langsung saja Bu. Untuk penanya pertama.
Terima Mohon kasih tahu nama dan sebagainya. Terima kasih. Saya Zani Yulia dari Rumah Sakit IPB. Saya mau bertanya sama Profesor ini mengenai cara hidup kita dulu. Kalau kita dulu selalu, orang tua dulu ya, mungkin kita masih mengalami hidup itu mengalir saja. Nah, kayaknya itu memang sekarang itu tidak bisa kita lakukan lagi untuk generasi anak-anak kita. Tapi alhamdulillah, kalau saya lihat ya, pengalaman biasa hidup kita ini, kok ternyata ya banyak juga toh yang sukses generasi kita gitu loh. Padahal tanpa dipus kita harus sukses, harus punya cita-cita tinggi sama. Paling tidak orang tua kita dulu mengajarkan belajar yang benar, insya Allah berhasil. Paling tidak itu ya, kita dulu tuh harus dianjurkan sekolah yang benar. Nah, tapi memang kalau saya melihat generasi anak kita, itu mereka tuh cepat sekali punya cita-cita tinggi. Pokoknya saya menikah, nih udah menikah, saya pengen punya rumah di sini. Sampai kadang-kadang saya tuh suka takut ya, ngerem sedikit gitu loh. Jangan terlalu tinggi, saya bilang. Bukan apa-apa, nanti kecewa. Kecewa kan kalau kita terlalu kayak jatuh gitu. Mengerikan sekali itu. Tapi memang anak-anak saya itu suka, dia bilang, nggak apa-apa Ma, kita kan bercita-cita. Pokoknya jadi kita sukses. Tapi saya selalu agak menarik sedikit. Jangan terlalu. Takutnya nanti dia down. Pertanyaannya monggo. Ya, jadi makanya bagaimana itu kita bisa sebaiknya bagaimana informasi ini gitu. Jadi karena generasi kita kan beda pola pikir sama sekarang. Sebaiknya bagaimana? Terima kasih. Jangan dilarang Ibu. Jangan dilarang. Biarkan. Oleh karena itu sejak dulu kan ada cita-cita setinggi langit gitu loh. Itu kan sejak kecil sudah ada itu dari orang tua. Itu benar berarti. Kita harus menggantungkan cita-cita setinggi langit. Soal itu tidak, ini berarti tadi Allah tidak ridho apa yang kita lakukan. Berarti kita harus introspeksi. Berarti ada yang salah sehingga Allah tidak ridho. Karena apa? Karena untuk mencapai cita-cita setinggi langit, kita sikut kanan, sikut kiri. Uang-uang yang haram kita masukkan. Nah, akhirnya tidak tercapai. Tetapi cita-cita harus tinggi langit. Jangan direm, Ibu. Kalau kita ya nggak apa-apa, cari rezeki yang halal, ya nak. Tuh, nah itu baru. Nggak apa-apa, kamu pengen rumah yang mewah kayak apa, nggak apa-apa. Cari rezeki yang halal. Terima kasih. Ya. Monggo, selanjutnya. Saya Pak Widarto. Silakan Pak, monggo, langsung Pak. Saya dari Kalbi. Haryoto, monggo. Kuning. Tadi di awal memang dalam paparan itu kita harus menggantungkan cita-cita selain setinggi langit, jangan direm dan seterusnya. Tapi di penutupan itu jangan kita hanya merasa bisa, tapi bisalah merasa. Nah ini. Jadi yang satu memang kayaknya kita lepas balapan, tapi di belakang itu sebetulnya ada remnya. Nah, ini bagaimana memadukan itu, Bu? Benar tadi Bu Jani, tolong direm, jangan nanti kecewa lah itu, karena jangan rumongso bisa, tapi bisolah rumongso, itu kan falsafah Jawa tadi katanya. Itu Bu, biar seimbang. Terima kasih. Jadi memang kita harus cita-cita setinggi-tingginya gitu ya. Kita tidak, tapi realistik terukur maksudnya. Ya itu tadi, kan kita harus tahu bahwa kita harus menjadi manusia yang tahu apa yang kita tidak tahu. Kita harus bisa mengukur kan gitu ya. Sehingga ya gitu. Nah, kalau kita punya cita-cita yang tinggi sementara kita tidak melakukan, tidak bekerja keras, ya nanti seperti, dan lagi harus diingat Bapak bahwa cita-cita impian setinggi langit itu harus disertai emosi positif. Nah, gitu. Jadi kalau emosi negatif, insya Allah itu Tuhan tidak ridho kan gitu. Itu jadi sambungannya kira-kira ke sana. Jadi marilah kita semua mempunyai cita-cita yang positif, tetapi ya tetap bukan berarti terus kita melupakan. Iya, betul. Terima kasih Bu. Monggo selanjutnya langsung saja. Monggo Ibu Bapak, ada yang ingin bertanya lagi?
Assalamualaikum Prof, saya mau tanya. Oh, Langsung, monggo. Saya Ibu Anis Bu dari Anis. Jogja. Ya. Bu Anis. Saya mau tanya, ini kan BEP itu ada yang sudah latihan lama ya Bu ya, mungkin ada yang sudah latihan 5 tahun, 10 tahun. Nah itu ternyata ada yang merasakan hasil yang berbeda. Jadi kok tangan saya jadi gerimis-gerimis, saya jadi ini, sesuatu yang beda. Ya, seperti itu gimana? Apakah kita harus mencari ini apa sebetulnya, atau kita ya cukup seperti apa yang sudah aja? Padahal mereka yang sudah latihan lama itu ada sensasi sendiri yang mereka rasakan seperti itu. Jadi artinya keluhannya itu positif atau negatif? Positif ya, karena kita bisa untuk apa nanti ini loh Pak, seperti ini gitu. Jadi kita mau modifikasi apa yang ada saja. Tapi kita mau mengaplikasikan itu kita harus mencari, atau gimana nanti kalau kita mencari, wah nanti dikira ini apa ya, bikin sendiri gitu. Padahal kan enggak, itu hanya efek dari apa yang kita lakukan. Kita nggak tahu, mungkin 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi akan ada hasil lagi yang beda lagi gitu, seperti ini. Yang kita juga tidak tahu juga. Itu gimana misalnya untuk nantinya ya, ini untuk kedepannya. Terima kasih. Ya. Jadi bagus. Kalau memang Ibu sudah merasakan, Bu Anis ini sudah merasakan sesuatu yang memang BP ini bermanfaat, itu bagus. Ya. Tetapi sampai sejauh mana manfaatnya, kita masih belum tahu. Karena apa? Karena energi yang dibangun di BP itu adalah membangunkan energi dari dalam sendiri. Yang itu sangat-sangat terbatas. Nanti kapan-kapan akan saya sampaikan. Saya punya penelitian yang juga terkait aura. Bagaimana kita membangunkan energi melalui alat, artinya dari eksternal, dan dibandingkan dengan bagaimana kita membangunkan energi dari dalam. Dan membangunkan energi dari dalam itu belum tentu cukup untuk diri sendiri. Pertama itu. Kedua, untuk kalau kita melanjutkan, saya sudah bisa loh, saya ini sudah kelebihan energi, seolah-olah begitu ya. Kemudian saya ingin mengembangkan ini, saya manfaatkan untuk membantu. Karena kita tadi seperti kupu-kupu itu kan bisa bermanfaat dari orang lain kan begitu ya. Nah, tetapi perlu dalam hal ini, karena ini energi ya, energi itu harus mempunyai frekuensi yang sama antara yang dibantu dan yang membantu. Antara yang diterapi dan yang menerapi itu mempunyai frekuensi yang sama. Kalau frekuensinya tidak sama, maka percuma. Yang kita sudah memberi itu sudah kehilangan energi, yang di sana terbuang energinya karena tidak mempunyai frekuensi yang sama. Nah, untuk itu harus dipastikan. Nah, untuk memastikan itu, maka ya itu tadi, kalau nanti BEP ini sudah menjadi suatu ilmu, berarti kebenarannya itu sudah pasti, maka bisa dikembangkan lagi gitu. Jadi jadikanlah BEP menjadi ilmu dulu. Setelah itu bisa dikembangkan. Gitu. Jadi selama ini baru menjadi pengetahuan, maka belum bisa itu dilakukan. Karena itu justru akan membahayakan diri sendiri. Gitu. Ya. Jadi monggo silakan. Ini. Nah, kecuali Ibu yang saya ketahui seperti Reiki atau mungkin apa ya yang lain ya. Itu dia melakukan terapi ya, tetapi dia mengambil energi dari alam. Nggak tahu caranya seperti apa sehingga dia bisa mengumpulkan energi dari alam itu kemudian disalurkan kepada si target itu. Nah, itu lain dengan BEP. Kalau BEP itu kan kita menimbulkan energi dari kita sendiri yang bisa bermanfaat untuk kita. Itu kira-kira seperti itu. Jadi saya kira masih jauh dan masih sulit untuk bagaimana BEP ini digunakan untuk orang lain. Nah, yang paling bagus ya kita mendidik orang itu. Ayo BEP, latihan BEP. Nanti tinggal kita menarikkan, ya sudah kamu kok merasa meriang-meriang sakit, ayo coba BEP. Ini badan saya tinggi, suhunya tinggi, BEP. Nanti akan turun. Kalau turun, kok ini masih BEP lagi. Jadi BEP itu tidak ada batasan ininya selama kita masih nyaman. Jadi artinya kita mendidik orang untuk menyembuhkan diri sendiri. Itu akan lebih bagus daripada kita melalui BEP ini mentransfer energi ke orang
lain. Itu akan pertama merugikan diri sendiri, dan kedua belum tentu bermanfaat. Monggo selanjutnya. Boleh saya bertanya, Pak? Bu Lili dari Bandung. Oh, izin bertanya. Ya, monggo Bu Lili. Ya, Bu Rin, gimana kita mengetahui energinya itu sama dengan orang yang akan kita transfer? Justru itu yang kita tahu. Tapi ada alat sekarang ya, yang sudah ada yang namanya Bicom. Ya, kita jadi gini, misalnya orang sakit yang sementara ini baru alergi ya, alergi apa? Itu nanti diketahui. Oh, ternyata dia frekuensi sekian loh yang tidak ada. Jadi kita tuh kenapa alergi? Karena kita tidak punya frekuensi itu. Sehingga ini tidak masuk, ditolak. Karena apa? Tidak ada frekuensi yang cocok dengan tubuh kita. Nah, ini ditolak. Nah, bagaimana membangunkan energi ini? Maka kita bisa dirangsang dan sebagainya. Atau kalau untuk terapi, misalkan sakitnya paru-paru itu sudah ada ini ya, alatnya. Itu frekuensinya misalnya, saya tidak hafal, 50 sampai 100 misalkan. Nah, setiap orang itu punya kelemahan di bagian-bagian tertentu. Paru-paru lebar. Paru-paru itu setengah lapangan tenis lebarnya. Nah, itu yang sebelah mana yang sakit? Oh, ternyata dia yang frekuensi 70 yang sakit. Maka paru-paru itu perlu frekuensi yang 70 yang harus kita transfer, yang harus kita hidupkan kembali. Sementara yang frekuensi lain tidak perlu karena dia masih cukup. Ya, ini alatnya Bicom. Saya tanya. Yeah. Saya mau tanya Bu Garning sih. Yeah. Saya Nana, nama saya. Saya ingin bertanya, apakah ada dampak negatifnya jika kita melakukan BEP secara berlebih? Dan apa ukurannya di dalam tubuh kita bahwa energi kita tuh juga tambah meningkat atau berlebih gitu? Karena kan pada saat kita BEP yang saya tahu 30 pagi, 30 sore, 10 malam. Nah, ukuran itukah yang kita lakukan atau kalau kita lebih dari itu membahayakan untuk kesehatan kita? Terima kasih. Yeah. Satu hal, kalau kita drop, kita sakit, itu berarti energi kita kurang. Gitu. Nah, kita perlu ber-BEP. Mengapa? Untuk menambah energi. Nah, kalau kita sudah merasa nyaman, enak, ya sudah cukup. Dan BEP berkali-kali itu masih relatif tidak berbahaya. Kenapa? Karena itu tidak akan seperti yang kemarin ditanyakan, tidak akan menimbulkan vasodilatasi. Vasodilatasi itu artinya pelebaran pembuluh darah yang berlebih, sehingga menimbulkan pecah dan sebagainya. Tidak akan seperti itu. Kenapa? Karena ini masih intern ya. Artinya kita menggali kita dari diri sendiri. Jadi tidak akan berlebih, kecuali kalau kita menambah energi dari luar dengan misalkan laser untuk memperlancar aliran darah dan sebagainya. Jadi orang sakit itu sebetulnya kalau kita tidak enak badan dan sebagainya, itu sebetulnya ada sesuatu yang tersumbat. Entah itu aliran darah, entah itu kalau di dalam tradisional itu ada qi atau energi yang tersumbat. Seperti saluran air, ada got, itu kalau ada got yang tersumbat, maka itu harus kita. Nah, dengan apa? Dengan cara BEP. Kenapa BEP? Karena BEP ternyata terbukti kemarin sudah bisa melancarkan aliran darah. Nah, sampai seberapa jauh aliran ini? Nah, tergantung kita. Jadi kalau kita masih merasa nggak enak, ya BEP saja. Tetapi sekali lagi yang nyaman. Jangan terus dipaksa-paksa gitu. Nah, itu ukuran nyamannya itu. Iya, ya. Kita kan bisa tahu sendiri. Monggo selanjutnya Pak Gatot. Silakan Pak Gatot. Bu Arminingsih. Monggo, silakan. Menarik sekali tadi yang disampaikan prinsip sukses secara kuantum. Tapi kalau saya tangkap kuantum itu jauh Bu ya. Iya. Kesannya duniawi Bu. Kesannya duniawi. Nah, saya ingin menjejerkan dengan akidah dan muamalah yang ada sehingga tadi perasaan dan pikiran itu benar-benar
ya secara secara duniawi ya, secara akhirat ya jalan gitu loh Bu. Ini monggo saya arahan dari Bu. Begini Pak, beda Bapak. Kuantum, saya kan orang fisika. Ya. Yang dimaksud kuantum itu adalah sesuatu yang tidak nampak. Perasaan dan pikiran itu tidak nampak Bapak. Saya bilang, oh Bapak ini ganteng, ini gini-gini. Padahal batin saya itu jelek, ini. Apa Bapak tahu? Tidak ada. Dan tidak ada alat satupun di dunia yang bisa mengukur perasaan seseorang maupun pikiran seseorang. Jadi saya mau membunuh tapi dirangkul-rangkul, dirayu, ternyata dibunuh. Jadi artinya kuantum di sini di dalam fisika itu adalah sesuatu yang tidak nampak. Dan itu sangat berbahaya. Tapi itu bisa membuat kita sukses, juga sama bisa membuat kita bahagia. Itu kuantum Bapak, bukan berarti duniawi gitu ya. Itu ada di kemarin kalau nggak salah ya, seminar yang kemarin itu sudah saya jelaskan. Ya jadi ya. Monggo masih ada waktu. Bu Sri kelihatan, Bu Sri mau tanya, monggo Bu Sri. Bu Sri Rezeki. Oh, saya udah masuk semua Pak, banyak banget yang harus dicerna. Enggak, top buat saya. Karena ilmunya udah banyak banget Pak. Dan bisa dipraktekkan untuk sehari-hari, insya Allah. Pak Patio tadi. Monggo. Pak Patio. Apabila Ibu Bapak sudah merasa cukup, sementara sesi isian maupun tanya jawab kita akhiri. Kemudian untuk selanjutnya, waktu kami aturkan pada IPPU Pusat untuk memberikan tanggapan dan ulasan sebelum kita tutup. Monggo melalui Bu Sri atau Pak Patio, silakan Pak. Mungkin untuk pesan-pesan dari Rabu yang akan datang, silakan Pak. Monggo. Bapak, mungkin saya dulu ya Pak, dari IPPU Pusat. Pertama kali saya sampaikan banyak terima kasih atas penyelenggaraan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman dari IPPU wilayah Jogja beserta teman-teman penggiat BEP di Yogyakarta. Alhamdulillah pesertanya banyak dan inilah yang cita-cita kami dari IPPU untuk mencapai MUKB melalui para anggota IPPU di daerah, karena sementara ini sudah ada 34 IPU wilayah sudah terbentuk. Insya Allah nanti BEP bisa tersebar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih juga dengan Prof. Rini yang sudah menyampaikan materi yang menurut saya cukup bagus, bisa diterapkan langsung, bahasanya sederhana, cepat nempelnya, filosofi kupu-kupu, terakhir tadi filosofi sepatu, itu amat sangat menempel bagi kita semua. Dan terima kasih juga nanti pada Pak Amiruddin yang telah membantu, nanti mungkin ada YouTube-nya bisa disebarkan, dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini nanti bisa diterapkan untuk teman-teman di IPPU wilayah lainnya. Kemudian terus terang kami dari IPU Pusat, di mana latihan bersama BEP ini Latbernas dalam rangka MUKB setiap tahun sudah kita lakukan di PUPR dalam rangka menyambut Hari PU 3 Desember, dan kemarin sudah yang keempat secara virtual, sebelumnya dengan tatap muka bersama Pak Menteri juga. Itu sudah dihadiri biasanya sekitar 200, virtual kemarin di atas 200. Insya Allah dengan kegiatan ini kita akan bersama-sama mengembangkan BEP di daerah. Jadi buat teman-teman di daerah jangan khawatir, kita kerjakan bersama, insya Allah kita akan mendapat hasil yang maksimal. Amin. Dan untuk ke depan, untuk teman-teman wilayah, untuk minggu depan mungkin dari Ibu wilayah Jatim kami undang untuk mengisi. Jadi prinsipnya linknya itu tetap dari PU. Kalau ada hostnya silakan,
Tapi kalau tidak ada, kami dari IPPU siap dalam hari ini misalnya dibantu oleh Pak Amiruddin. Terima kasih Pak Amir. Kemudian acaranya yang penting itu adalah senam BEP dan semua yang terkait dengan kesehatan. Nanti kalau macam-macam lagi nanti saya yang ditegur dari kementerian karena linknya link resmi dari PUPR. Yeah. Kemudian jangan khawatir kalau misalnya di suatu daerah sudah kami tunjuk nggak ada pelatih. Jangan khawatir, kita sama-sama bisa menunjuk pelatih lainnya dari daerah lainnya. Silahkan komunikasi. Jadi insya Allah silaturahmi kita ini akan lebih luas lagi. Dan juga pada para pelatih jangan khawatir. Oh saya nggak bisa, nggak pernah latihan, nggak apa-apa. Yang penting senyamannya. Itu prinsip kami dari PPU, mudah-mudahan ke depan nanti kita akan bisa segera mewujudkan MUKB di seluruh Nusantara ini. Amin. Terima kasih pada tim dari Jogja, pada semua peserta latihan bersama ini. Mudah-mudahan setiap hari kita tidak lupa latihan. Kalau tidak latihan bersama, latihan sendiri. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang maksimal, sehat, kuat, bahagia. Monggo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari IPPU Pusat yang telah menyampaikan ulasan maupun komentarnya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin rangkaian acara latihan bersama dan silaturahim IPPU Pusat khususnya BEPES, namun tidak tertutup yang BEPES non IPPU tetap bisa bergabung dengan kami. Untuk itu sebelum kita akhiri, lebih dulu sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ibu Profesor Dr. Tuariningsih yang telah berkenan mengisi suatu isian yang tentu saja sangat bermanfaat bagi kita. Dan ini akan berlanjut, semoga menjadi amal jariah Ibu Tuariningsih. Sami-sami. Amin. Sekali lagi kami selaku penyelenggara dari Jogja, apabila banyak salah karena kami modalnya terbatas, mungkin sedikit hanya modal HP dan laptop. Terima kasih pada Pak Amiruddin yang sudah memfasilitasi dengan menjadi host pada hari ini, sehingga acara kita silaturahim dan latihan bersama bisa berjalan dengan sukses. Dan terakhir dari kami selaku penyelenggara juga, khususnya saya, dalam menyampaikan dan memandu acara ini, banyak salah kurangnya kami mohon maaf. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua, sehat bersama. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.